Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan perbaikan mobil Toyota Dinarino 115 PS, yaitu keluhannya mobil tidak bisa di starter. Sekarang kita coba tes. Pertama-tama kita buka kontak terlebih dahulu, kita on kan. Kita cek lampu indikatornya. Ini yang paling bawah ini kontrol oli, ini menyala, dan yang atas ini kontrol aki, ini tidak menyala. Ini penyebab kontrol aki tidak menyala bisa disebabkan dari sikring dan bisa disebabkan dari alternatornya. Kita cek terlebih dahulu untuk sikringnya. Ini untuk tutup kotak sikring. Ini tulisannya Charge yang ini teman-teman, ini tulisan Charge yang paling kanan ini nomor 2, ini yang nomor 2, ini yang nomor 2. Kita coba cek apakah putus atau tidak. Ini sikring masih bagus, tidak putus. Sekarang kita coba tukar dengan sekring lain. Kita ambilkan sekring bawahnya, masih bagus, tidak putus. Sekarang kita pasang ini yang di charge tadi, kita pasang di bawah. Sekarang kita cek lampu kontrol lagi tetap tidak nyala. Sekarang kita coba tes starter. Jadi seperti itu, tidak mau di starter. Ini bisa disebabkan dari dinamo starternya bermasalah, bisa dari arus akinya yang kurang, atau sering disebut dengan aki tekor. Sekarang kita coba tes pakai aki mobil lain. Kita akan gunakan aki mobil sebelah. Oke, sekarang kita coba tes terlebih dahulu. Ini untuk aki sudah kita ambilkan dari mobil sebelah. Tuh, mobil yang sebelah itu. Dan mobil yang sebelah menggunakan 2 buah aki. Ini 50 ampere nih. Jadi ini juga apabila nanti kita jumper jadi 100 ampere. Cara pemasangan yaitu positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, sekarang kita coba tes. Lepas untuk kabel positifnya. Oke, kita pasang kabel positifnya. Nih yang positif kita pasang. Juga ini positif ke positif. Apabila kita balik, kalau positif negatif maka akan jadi 24 volt. Makanya kita pasang untuk mendapatkan 12 volt. Pasang positif negatif ke negatif. Sekarang yang negatifnya. Oke, kita pasang. Nih yang negatif. Dan ini yang aki satunya, ini negatif ke negatif. Pasang.
Oke, sudah kita pasang. Nih, positif ke positif, negatif ke negatif. Sekarang kita coba starter. Oke, kita buka kontak. Ini gambar aki masih mati. Tapi biasanya yang menyebabkan ini gambar aki mati ini selain dari sikring dinamo stromnya atau alternator, bisa juga dari balon lampunya ini atau bohlamnya. Oke, sekarang kita coba. Sama saja, tidak bisa di starter. Selanjutnya kita bongkar untuk dinamo starternya. Untuk melepas dinamo starter, kita lepaskan dulu untuk kabel positifnya. Bisa juga untuk kabel negatifnya yang dilepas. Oke, ini yang kita lepas kabel positifnya. Selanjutnya kita lepas kabel yang di dinamo star, kabel stromnya. Wah, ini pintu juga sudah diikat ini. Kita buka dulu untuk talinya. Ini kita lepas ini untuk kabel positifnya yang ke dinamo starter. Ini kita gunakan kunci 17 ring. Lepas. Oke, sudah terlepas. Ini yang satu kabel menuju ke kelistrikan mobil, ini kabel utama. Kemudian kita lepas untuk kabel switch dinamo starternya. Ini untuk kabel switch dinamo starter menuju ke switch dinamo starter. Kita lepas. Ini untuk kabel switch starternya juga kita lepas. Selanjutnya kita lepas untuk baut 19. Nih, dengan yang di atas ini ada 2 buah. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Ini kita gunakan kunci shock 19 dan gagang L ini. Oke, kita lepas terlebih dahulu untuk dinamo starternya. Dinamo starter sudah kita lepas. Selanjutnya kita bongkar dan kita periksa untuk komponen dinamo starternya. Untuk membongkar dinamo starter, ini alat-alat yang kita gunakan: kunci Y 10 dan 8, kemudian lubang plus, dan kunci 17. Oke, pertama kita lepas terlebih dahulu untuk kabel yang menuju gulungan ini. Kita lepas, kita bongkar, kita periksa apakah ada komponen ini menggunakan kunci 10. Dan ini kunci 8. Pas untuk tutup bagian atasnya. Oke, untuk tutupnya sudah terlepas. Kita periksa untuk kolnya atau arangnya. Ini masih panjang ini. Sepertinya belum lama dibongkar. Ini untuk angkernya. Lahar atau bearingnya juga masih bagus. Nanti akan kita bersihkan saja ini. Selanjutnya kita periksa di bagian siku kuningannya. Ini letaknya di sini, di switch starternya.
Ini untuk payung starternya atau pelunyer starter ini masih tebal, dan ini untuk siku kuningannya nanti akan kita bersihkan dan kita ratakan. Dan ini untuk bagian bantalan gulungan ini dan ankernya cukup kita bersihkan. Kemungkinan yang menyebabkan dinamo ini tidak mau berputar karena kotor ini. Oke, ini dapat terlihat berkarat. Nanti kita bersihkan dengan menggunakan solar. Agar tidak gampang berkarat, makanya kita bersihkan dengan menggunakan solar. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu untuk dinamo starternya. Untuk komponen dinamo starter sudah kita bersihkan. Jadi yang wajib kita bersihkan yaitu dari ini bagian dalam gulungan bantalan ini kita bersihkan. Kemudian ini kita bersihkan juga di bagian pinggir ini. Ini tadinya karatan dan ini juga karatan, karena bagian pinggiran ini yaitu untuk penghantar arus. Jadi kalau ini kotor, arusnya tidak bisa mengantar dengan baik untuk arus negatifnya. Ini jangan ditaruh lem, karena ada biasanya ditaruh lem bagian ini. Ini wajib dibersihkan. Kemudian bagian ini kita bersihkan, dan juga bagian dalam ini juga pengantar arus. Jadi kita bersihkan. Dan ini untuk bodi dinamo starter ini wajib kita bersihkan karena juga mengantarkan arus negatif. Kemudian untuk siku kuningan ini juga kita bersihkan. Setelah itu kita ratakan. Apabila siku kuningan ini habis, maka tidak bisa mengantarkan arus positif menuju bantalan gulungan ini melewati kabel ini. Kemudian untuk payung starter atau pelunyer starter ini juga kita bersihkan. Kemudian untuk angkernya ini juga wajib kita bersihkan. Oke, selanjutnya kita rakit kembali. Kita mulai dari bagian switch starternya. Oke, kita pasang untuk payung starter atau pelunyer starter. Ini untuk tutupnya, dan untuk karetnya kita pasang. Ini ada 3 buah baut, ini baut 8. Pasang kembali. Setelah itu kita tes. Oke, sudah kita kancing. Selanjutnya kita pasang untuk angkernya. Oke, kita pasang. Kita pasang bantalan gulungannya. Ini kolnya masih panjang ini.
Nih kita tekan seperti ini untuk kolnya. Oke, jadi cara pemasangan cold starter seperti itu tadi. Kita tekan bagian kolnya atau arang atau karbon berasnya. Selanjutnya kita pasang tutupnya. Kemudian kita pasang untuk baut pengancingnya. Ini untuk baut pengancing nanti akan kita tambah ini selang minuman es boba ini. Karena ini biasanya baut ini menempel pada bagian ini teman-teman. Ini karena ini harus positif. Biasanya terkelupas ini untuk pembungkus ini. Dan juga bisa menempel di gulungan. Jadi kita beri selang plastik. Caranya ini kita lepas kembali untuk angker dan gulungan bantalannya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Ini akan kita potong terlebih dahulu. Kita ratakan dengan drat baut pengancing ini. Ini sampai sini untuk pengancingannya. Kita potong segini. Terus kita potong. Ini juga kita potong, kita samakan. Tapi kalau baut ini masih ada pembungkusnya sampai sini, ini tidak perlu kita tambah karena ini sudah terkelupas untuk pembungkusnya. Makanya kita tambahkan selang seperti ini, kita masukkan seperti ini sebentar nanti. Jadi caranya kita masukkan terlebih dahulu. Ini kita ratakan antara lubang ini dengan bagian ini. Ini seperti ini. Seperti ini. Yang sebelah juga kita pasang, kita masukkan. Ini seperti ini. Ini untuk jaga-jaga agar tidak terjadi korslet. Selanjutnya kita masukkan baut seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Kita masukkan ini ke selang seperti ini. Yang sebelah juga kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Oke, ini sudah masuk. Sekarang kita pasang ke bodi dinamo. Pasang. Oke, kita pasang untuk bautnya, kita kancing. Jadi tujuan pemasangan selang plastik tadi untuk jaga-jaga agar tidak terjadi korslet. Karena untuk plastik pembungkus di baut sudah terkelupas, makanya kita tambahkan selang plastik. Oke, kita kancing untuk bautnya. Kita pasang terlebih dahulu untuk ini, untuk baut pengancing rumah cold starter. Kita ratakan, kemudian kita pasang bautnya. Setelah masuk semua seperti ini, kita tinggal kancing.
Oke, kita kancing. Setelahnya baut 10 atau baut panjang, baut pengancing gulungan bantalan. Ini kabel yang menuju gulungan bantalan juga kita pasang. Kita tambah kancing terlebih dahulu bagian baut ini. Pasang. Oke, dinamo starter sudah kita rakit kembali. Selanjutnya kita tinggal pasang dan kita tes apakah bisa berputar atau tidak untuk dinamo starternya. Dan ini mur ini hanya untuk mur tambahan untuk memasang kabel negatif ini dari aki menuju ke bagian bodi dinamo starter. Oke, sekarang kita pasang kembali. Dinamo starter sudah kita pasang dan kabelnya juga sudah kita pasang, dan ini kabel switch starter sudah kita pasang. Sebentar setelah kita tes, kita bungkus untuk kabel ini. Sekarang kita pasang untuk kabel akinya dan kita coba tes starter. Oke, sekarang kita tes. Kita tes hidupkan, apakah bisa hidup atau tidak. Ya, bisa di starter. Selanjutnya kita tinggal tes untuk pengisiannya. Caranya kita naikkan dulu untuk RPM-nya. Kita naikkan untuk RPM-nya. Ini RPM sudah kita naikkan. Dan ini kita ganjal menggunakan batako karena untuk putaran gajinya sudah berfungsi. Oke, sekarang kita coba tes. Cara mengetahui apakah alternatornya mengisi atau tidak, kita lepas salah satu kabel ini, kabel positif atau kabel negatifnya. Apabila kita lepas salah satu kabel kemudian mesin mati, berarti alternator tidak mengisi. Sekarang kita coba lepas kabel positifnya ini. Oke, kita lepas. Mesin masih hidup. Apabila kita lepas seperti ini kemudian mesin mati, berarti alternator tidak mengisi. Langkah kedua yaitu caranya kita tes alternatornya dengan menggunakan obeng atau kunci. Kita dekatkan apakah alternatornya ada magnetnya atau tidak. Oke, sekarang kita matikan mesinnya terlebih dahulu. Ini kita pasang kembali. Ini dapat terlihat apabila mengisi ini ada percikan api. Oke, kita pasang kembali dan kita matikan mesin dan kita tes untuk alternatornya. Oke, kita matikan mesinnya. Jadi kita lepas ini untuk batakonya ini. Kita matikan.
Kemudian kita tes alternatornya. Kita buka kontak terlebih dahulu. Ini kita buka kontak. Sekarang kita dekatkan obeng ini apakah menempel atau tidak di ujung puli alternator ini. Ini dapat terlihat terhisap ini. Jadi dapat dipastikan dinamo strom ini atau alternator dapat mengisi dengan baik. Sekarang kita matikan kontaknya. Kita matikan kontaknya. Kita tampilkan apakah ada magnet tidak. Ini apabila kita matikan kontaknya tidak ada magnetnya. Dan apabila kita on kan kontaknya, ini akan ada magnetnya. Jadi yang menyebabkan mobil ini tidak bisa di starter yaitu dari dinamo startnya yang kotor. Dapat terlihat tadi berkarat untuk bagian dinamonya dan cukup kita bersihkan. Dan untuk alternator yang dapat mengisi dengan baik. Kemudian untuk lampu ini, menurut keterangan pemilik mobilnya, mulai ambil mobil ini memang tidak menyala ini untuk lampu kontrol aki ini. Kemungkinan bisa dari balon atau bohlam yang putus atau kabel yang putus. Selanjutnya kita coba tes menggunakan aki bawaan mobil ini apakah bisa di starter atau tidak. Pasang untuk kabel positifnya. Ini kabel negatif juga, coba kita pasang apakah bisa di starter atau tidak dengan menggunakan aki bawaan mobil ini. Pasang. Dan ini yang satunya. Sekarang kita coba starter. Jadi yang bermasalah di mobil ini yaitu dari dinamo starternya yang kotor atau berkarat. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.